Halo, selamat pagi teman-teman Komsos. Kembali lagi berbincang-bincang pastoral. Kali ini berbincang-bincang pastoral kita akan bahas tema terkait dengan internalisasi dan literasi pangan lokal kepada generasi remaja atau usia sekolah menengah atas. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu atau narasumber yang sangat spesial, yaitu Romo Leri. Halo, selamat pagi Romo. Selamat pagi, Elfried. Oke. Bagaimana kabarnya Romo? Baik. Baik, Romo. Terima kasih sudah datang menyediakan waktunya untuk kita bincang-bincang obrol singkat ya Romo ya terkait dengan tema yang diusung yaitu internalisasi dan literasi pangan lokal lintas generasi remaja begitu. Nah, sedikit terkonsepkan itu Romo bahwa bagaimana tanggapan Romo terkait dengan tema ini? Terima kasih Elfried dan sahabat Komsos di mana saja berada. Dua kata yang menjadi kekuatan dalam diskusi kita ini. Yang pertama adalah remaja, yang kedua adalah internalisasi. Remaja erat kaitannya dengan pribadi yang punya rasa ingin tahu yang sangat besar. Yang kedua, mereka sedang mencari jati diri dalam proses mencari jati diri menuju kedewasaan. Untuk menentukan pilihan hidup mereka. Karena itu internalisasi pangan lokal atau penghayatan pangan lokal ke sekolah itu adalah satu cara dari lembaga pendidikan, terutama di SMA S. Santo Claus Kubu, untuk membantu mereka menemukan jati diri. Apakah mereka menjadi pribadi yang utuh, yang punya integritas, tidak hanya cerdas secara intelektual, emosional, spiritual, tetapi juga cerdas dalam mengolah alam dan punya kemampuan untuk melihat alam sebagai sumber kekuatan dalam hidup. Oke, baik Romo. Ini sangat menarik sekali ketika kita bahas terkait dengan remaja ya Romo ya. Seperti yang kita tahu sekarang bahwa remaja zaman sekarang itu sebenarnya itu kalau misal kita berkaitan atau berbicara tentang pangan lokal ini sangat Romo ya, sangat sangat sulit kita temukan remaja untuk berbicara terkait dengan pangan lokal. Nah, menurut Romo kenapa? Ada apa sih dengan remaja itu Romo? Remaja sekarang lebih hidup pada gaya hidup modern, dipengaruhi oleh gaya hidup modern dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi yang mempengaruhi mereka, sehingga banyak budaya termasuk budaya pangan lokal itu ditinggalkan, pelan-pelan ditinggalkan, belum sampai pada kata-kata yang kita katakan bahwa mereka sudah meninggalkan itu, berjalan menuju ke sana. Karena itu menurut saya literasi kebudayaan, literasi alam itu sangat penting bagi mereka. Tidak hanya literasi bahasa tulis, literasi numerasi, literasi finansial atau literasi digital dan literasi lain, tetapi literasi alam dan kebudayaan itu mesti diberikan, disuplai oleh sekolah supaya mereka mengenal potensi lokal yang dihidupkan oleh orang tua dulu dan harus dilestarikan oleh mereka sebagai remaja. Oke, baik Romo. Terkait dengan literasi kebudayaan, dengan literasi alam ya Romo ya, mari kita kaitkan dengan remaja sekarang. Nah, menurut Romo, ada tidak pandangan yang berbeda atau dari sisi manakah mungkin ada titik perbedaan tertentu yang membedakan antara remaja sekarang dengan remaja dulu begitu. Karena kalau misalnya kita masuk di dalam konsep literasi kebudayaan dan alam, pasti itu ada titik perbedaan tersendiri yang mana mungkin yang anak remaja terdahulu itu sudah sangat kaya terkait dengan pengetahuan pangan lokal ketimbang yang sekarang ya Romo. Bagaimana itu Romo? Remaja zaman sebelum generasi Z ini, sebelum berkembangnya teknologi informasi komunikasi sehebat ini, mereka dekat dengan alam. Literasi alamnya, literasi kebudayaannya mereka alami sendiri. Tanpa diberikan materi khusus tentang literasi kebudayaan dan alam,
mereka sangat dekat dengan alam, bermain di alam seperti kita dulu, Oke. bermain di kali, mencari kayu bakar di hutan, dan lain-lain. Itu bagian dari mengenal alam. Oke. Ke kebun, begitu ramai-ramai dan punya kecintaan yang besar untuk berkebun. Dengan, kalau orang Manggarai bilang dodo dan lain-lain. Sejak kecil kita tanam padi. Bahkan sekolah juga dulu, saya masih ingat baik, muatan lokal di SD dulu, salah satunya adalah setiap warga sekolah diberi kesempatan untuk menanam padi. Tapi sekarang, kedekatan dengan alam itu dan kebudayaan itu sudah mulai terkikis karena perkembangan informasi dan teknologi. Karena itu, polanya sekarang, ketika anak-anak muda, terutama remaja ini, tidak lagi dekat dengan alam, yang kita butuhkan adalah literasi digital. Bagaimana kebudayaan itu, alam itu, diberi pemahaman kepada remaja lewat digital. Karena mereka akrab dengan teknologi, dengan HP yang setiap hari mereka punya, mereka pegang dan operasikan begitu. Oke, baik Romo. Oke. Berarti di sini Romo ada titik perbedaannya Romo ya antara remaja yang dahulu sama yang sekarang begitu. Ya. Namun di sini yang poin paling penting yaitu adalah bagaimana sih responsif daripada si remaja ini yang terdahulunya itu sangat Romo ya, sangat kenal baik dengan pangan lokal ketimbang yang sekarang. Namun perlu ditelahi lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana sih upaya yang sebenarnya remaja sekarang untuk tetap kembangkan dan lestarikan pangan lokal ya Romo ya. Nah, saya sangat menarik sekali tadi Romo yang sempat Romo bilang tadi itu bahwa bagaimana cara atau strategi di lingkungan internalisasi itu Romo. Nah, Romo ini kan dari kalangan akademisi ya Romo ya, begitu. Nah, bolehkah kita tahu teman-teman Komsos Ruting tahu bahwa seperti apa sih internalisasi di kalangan akademisi yang Romo sekarang? Gitu. Dalam konteks di lembaga pendidikan SMA Santo Claus Kubu, saat ini kami sudah bekerja sama dengan Yayasan Ayo Indonesia dan Lokal Champion Momang Lino, juga Yayasan Keanekaragaman Hayati, Yayasan Kehati di Jakarta. Ketika kami punya visi di sekolah, punya konsep yang baik bagaimana remaja itu diberi literasi kebudayaan dan literasi alam sebagai bagian dari cara untuk melahirkan insan-insan yang berkarakter. Saat itulah kami sudah mulai mengenalkan produk-produk lokal kepada anak-anak kami di sekolah. Berangkat dari visi sekolah, yaitu SMA Santo Claus Kubu melahirkan peserta didik yang unggul dalam iman Katolik, unggul dalam pengetahuan, unggul dalam karakter, unggul dalam teknologi informasi dan komunikasi, dan unggul dalam kompetitif, bisa berkompetisi. Visi ini dibalut dalam satu moto atau bermuara pada satu moto, yaitu cerdas berintegritas. Sehingga mereka tidak hanya cerdas emosional, tidak hanya cerdas spiritual, cerdas intelektual, tetapi nilai-nilai itu diinternalisasikan, dihayati dalam satu yang utuh, integritas diri, cerdas. Karena itu ketika mereka diberi pemahaman tentang alam atau budaya pangan lokal tadi, sekolah mengharapkan supaya mereka punya karakter, menjadi pribadi yang berintegritas. Sehingga pelan-pelan sejak Yayasan Ayo Indonesia bekerjasama dengan Lokal Champion Momang Lino menyelenggarakan seminar. Lalu pada Pancawindo baru-baru ini, Pancawindo SMP Santo Claus, kami berkolaborasi bersama Yayasan Ayo Indonesia dan Lokal Champion Momang Lino mengolah pangan lokal, terutama sorghum. Ada pop sorghum, ada nasi sorghum, ada brownies dari sorghum. Saat itulah anak-anak mulai
pelan-pelan, walaupun belum sempurna, belum secara utuh dan menyeluruh dalam satu bagian dari warga sekolah keseluruhan maksud saya. Oke. Pelan-pelan mereka mulai mengenal tentang sorghum dan mulai pelan-pelan berusaha untuk mencintai pangan lokal. Gitu. Oke, baik Romo. Nah, sedikit tadi singgung kolaborasi antara Yayasan Ayo Indonesia dengan Local Champion ya Romo ya, yang merupakan salah satu wadah untuk mencetus sebuah ide kreatif bagaimana menerapkan karena seperti yang kita rasakan selama ini bahwa kita bekerja dengan satu orang atau satu titik saja itu pasti tidak akan berhasil. Dalam artian di sini Romo bahwa pentingnya kita berkolaborasi. Nah, kalau boleh tahu Romo, seperti apa kira-kira hasil kolaborasinya itu dengan Yayasan Indonesia dengan Local Champion Momang Lino? Kolaborasi yang telah dibangun selama ini, seperti yang saya katakan tadi, ada seminar lalu bersama-sama mengolah pangan lokal. Anak-anak dilatih untuk mengolah pangan lokal, terutama sorghum. Bagi saya, sekolah tidak cukup punya kekuatan kalau hanya guru dan siswa-siswi sendiri untuk bisa membangun atau memajukan sebuah lembaga pendidikan, sehingga butuh kemitraan. Pemerintah juga melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta bagian-bagian di bawahnya, terutama Dinas Pendidikan Provinsi yang membawahi sekolah menengah atas, menghimbau supaya ada kemitraan dengan lembaga lain. Kemitraan dengan lembaga lain itu diharapkan membawa efek yang baik, positif untuk lembaga pendidikan. Beberapa kali Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur menghimbau supaya sekolah itu mesti punya vokasi akademik, mesti menghasilkan sesuatu, ada kewirausahaan, menghasilkan produk. Ada beberapa sekolah sudah mulai menghasilkan, tidak hanya SMK, tetapi sekolah menengah umum pun mesti punya produk. Sehingga kolaborasi ini membawa dampak positif bagi kami, sehingga kami sudah mulai punya produk tersendiri sorghum itu bersama dengan Yayasan Ayo Indonesia dan Local Champion Momang Lino. Oke. Ya. Ini teman-teman Komsos Ruteng ini perlu ditiru juga, dan ini salah satu contoh yang terbaiknya itu adalah SMA Santo Claus ya Romo ya. SMA Santo Claus yang sudah SMA Santo Claus Kubu yang sudah berkolaborasi dengan Yayasan Ayo Indonesia dan Local Champion Momang Lino terkait dengan seminarnya itu perubahan iklim ya Romo ya, perubahan iklim dan juga pangan lokal. Nah, ini sangat tertarik sekali Romo karena zaman sekarang anak remaja sekarang itu sangat Romo ya, tidak tahu begitu. Seperti apa sih itu sorghum? Mungkin bisa diceritakan Romo, sorghum itu seperti apa sih, dan dia makanan kah atau apa Romo begitu? Saya berpikir yang lebih tahu tentang sorghum itu ya Yayasan Indonesia dan Local Champion Momang Lino. Baik. Sorghum yang seperti yang saya lihat dan saya pelajari, ada orang bilang sorghum itu seperti ditinggalkan atau makanan yang sudah terpinggirkan, ditinggalkan. Tidak lagi menjadi anak emas. Orang lebih berorientasi pada makan beras. Pada suatu sisi pemerintah katakan swasembada pangan atau diversifikasi pangan. Ada banyak pangan termasuk pangan lokal yang mesti dikonsumsi oleh masyarakat. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga membuka persawahan dan lain-lain dan macam-macam yang membuka ruang bagi kita untuk mengkonsumsi cuma beras. Lalu impor beras juga semakin hari dari waktu ke waktu semakin besar. Menurut saya, sorghum itu satu produk yang membawa hal yang baik, tidak hanya dia sebagai pangan lokal, sebagai swasembada pangan atau diversifikasi pangan untuk memenuhi kebutuhan selain padi atau beras, tetapi dia punya khasiat kesehatan. Dia rendah karbohidratnya dan kesehatan manusia itu sangat terjamin dibandingkan dengan beras. Oke. Ini luar biasa sekali Romo. Saya apresiasi kepada akademisi Yayasan Santo Claus Kubu. Jadi
Oke Romo, baik. Terkait dengan pangan lokal, ya terkait dengan pangan lokal yang selama ini juga sudah kolaborasi antara Yayasan Ayu Indonesia dengan Lokal Champion Momang Lino juga Yayasan Kanekaragaman Hayati ya Romo ya. Baik itu. Nah, bolehkah kita tahu dan teman-teman Komsos Ruteng tahu bahwa seperti apa sih pangan lokal yang sudah dihasilkan begitu oleh SMA Santo Klaus Kubu ini? Oke, terima kasih. Setelah terjadi seminar tentang perubahan iklim, lalu buat komitmen bersama termasuk pengolahan pangan lokal, anak-anak kami dilatih untuk mengolah pangan lokal. Saat itu ada 2 tim dari sekolah. Yang pertama itu Sankla Earth Lovers, para pencinta bumi, Sankla, Santo Klaus, SMA Santo Klaus Kubu. Dan yang kedua adalah kelas 10 yang sudah mulai diberi pelajaran tentang kurikulum merdeka. Dalam kurikulum mereka ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dua wadah ini menjadi corong dari lembaga pendidikan SMA Santo Klaus Kubu untuk mengolah pangan lokal itu. Dan dihasilkanlah tadi seperti yang saya katakan, nasi sorghum, ada pop sorghum. Kalau di jagungnya ada popcornnya, Yes, ada betul. pop sorghum, ada brownies dari sorghum. Ketika itu ditampilkan, 2 malam pameran memperingati Pancabindu SMP Santo Klaus Kubu, semua orang begitu tertarik. Bahkan cuma setengah jam saya berpikir waktu itu sudah ludes, habis orang beli. Begitu juga malam kedua stoknya cepat habis. Orang bernostalgia lagi dengan sorghum. Orang tanya ini apa sorghum? Oh ya, dulu kami lihat sorghum itu ada, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Dan dulu orang tanam sorghum itu kalau saya tidak salah hanya di keliling kebun supaya burung pipit atau burung apa saja yang mengganggu jagung atau padi itu tidak masuk ke dalam. Menjadi benteng begitu. Ketika alumni juga datang dari berbagai tempat, ada reuni akbar alumni ketika Pancabindu SMP Santo Klaus Kubu. Mereka meminta lagi supaya sorghum itu terus diolah. Dan puji Tuhan, kami para warga sekolah, guru-guru, siswa-siswi, dan didukung juga oleh orang tua, alumni, bersama dengan mitra kami, Yayasan Ayu Indonesia dan Lokal Champion Momang Lino, akan terus berkomitmen supaya sekolah itu, SMA Santo Klaus Kubu, terus menghasilkan produk sorghum. Oke, wow. Ini sungguh sangat luar biasa Romo ya. Dan kita berharap teman-teman Santo Klaus Kubu tentunya itu akan tetap mengembangkan ya Romo ya, mengembangkan terkait dengan pangan lokal, baik sorghum, pangan lokal sorghum dan juga produk turunannya ya Romo ya. Nah, kesan dari Romo setelah sekian lama yang sebelumnya itu tidak tahu sorghum itu seperti apa, produk turunannya itu seperti apa, dan setelah ada hasil, ada impact positif dari kerjasama Yayasan Ayu Indonesia dan Lokal Champion Momang Lino bahwa produk pangan lokal sorghum akan bisa dibikin atau dibuat menjadi beras sorghum, juga pop sorghum dan juga brownie sorghum. Nah, kesan yang paling baik, yang paling kena di hatinya Romo juga teman-teman Earth Lover Santo Klaus itu seperti apa gitu. Kesan pertama itu tentu bersyukur. Ya. Apa yang menjadi harapan saya terwujud. Saya mengenal sorghum itu sejak di SMA Santa Familia Venakeng. Ketika saya mengenal Ibu Puji dari Yayasan Kanekaragaman Hayati, lalu mengenal Yayasan Ayu Indonesia, saya sudah punya konsep bahwa ada siswi yang akan menjadi duta perubahan iklim dan duta sorghum. Dan sekolah ini harus menjadi sekolah yang menghasilkan sorghum, karena banyak orang tanam jagung, tanam padi, mesti ada kekasan tanam sorghum. Dan kemudian saya pindah ke SMA Santo Klaus Kubu, terjadilah di sana apa yang diharapkan oleh saya dan juga mitra-mitra tadi. Kemudian harapan itu diinternalisasikan ke dalam sekolah, ada guru, ada siswa-siswi, ada orang tua, didukung oleh alumni, oleh Yayasan Pendidikan Ernesto. Kesan pertama itu bersyukur, kesan kedua saya
senang karena program ini sebagai bagian dari implementasi dari visi misi sekolah itu menjadi menghasilkan pribadi yang unggul, termasuk karakter tadi, itu terwujud. Yang kedua, saya senang. Mungkin itu saja yang menjadi kekuatan dari kesan yang saya dapatkan. Ya, baik Romo, ini kesan kesan it's so amazing Romo, karena tentunya kita sebagai kaum awam, dalam artian bahwa yang sebelumnya itu kita tidak tahu seperti apa itu pangan lokal sorghum, produk turunannya, lalu bagaimana kita untuk mengembangkannya, lalu strategi yang paling baik yang mau kita terapkan itu seperti apa. Dan bersyukur dan sangat senang itu saya rasa Romo ya, itu sudah sangat antusiasme dalam artian bahwa mungkin dari karakter, keterampilan yang unggul seperti yang Romo bilang tadi itu sudah mencerminkan bahwa kita itu harus sesempurna mungkin memberikan yang terbaik kepada baik alumni ataupun masyarakat umum yang yang tidak tahu pangan lokal ini begitu. Nah, kembali lagi tadi Romo terkait dengan literasi digital, dengan sudah adanya hasilnya Romo ya, sudah ada hasil produk turunan dari pangan lokal sorghum tadi itu. Ini sangat tertarik juga kalau misalnya kita bahas tentang digital. Nah, di digital itu seperti apakah yang Romo lakukan juga teman-teman di SMA Santo Claus itu terkait dengan manfaat dari teknologi itu seperti apa? Kalau literasi alam dan literasi budaya tadi sudah dilakukan oleh sekolah bermitra dengan Yayasan A Indonesia dan Local Champion Memanglino, mulai dengan seminar tadi tentang alam atau perubahan iklim, lalu tentang budaya, salah satunya adalah pangan lokal. Ketika ada kemitraan dan dilanjutkan dengan pengolahan bahan pangan lokal itu, siswa-siswi menggunakan HP mereka untuk mengabadikan setiap momen pengolahan pangan lokal itu dan pamerannya, apa yang dihasilkan itu, lalu mereka mengkampanyekan itu. Artinya bahwa internet digunakan dengan baik sehingga mereka menjadi pribadi yang punya 4 pilar ya menurut saya. Seperti yang Pak Elfried bilang, ada 4 pilar itu. Yang pertama etika bermedia itu, etika, kemudian budaya bermedia, jujur dalam bermedia, dan hal-hal lain yang membuat siswa kita ini, termasuk remaja tadi, siswi itu menggunakan media dengan baik, tidak menipu orang, tetapi memanfaatkan itu sebagai platform untuk mengampanyekan hal-hal baik menggunakan teknologi itu. Siswa-siswi itu dekat, atau remaja itu dekat dengan teknologi. Baiklah sekolah mengajarkan kepada mereka supaya menggunakan teknologi itu dengan baik melalui literasi digital. Lalu Romo, sejauh ini target pencapaian mungkin representasi dari tingkat pencapaian penggunaan digital di Santo Claus itu seperti apa? Mungkin dalam artian bahwa selama ini mungkin Romo ya, kalau boleh dibilang bahwa remaja sekarang itu dalam memperlakukan media sosial itu tidak sesuai dengan manfaat yang positifnya begitu. Dalam artian bahwa anak remaja zaman sekarang itu menggunakan teknologi itu ya seperti yang kita lakukan sekarang, bahwa saya mau mengupload video atau mau mengunggah story, status dan lain sebagainya yang hanya menguntungkan pribadi begitu. Tetapi ini sangat luar biasa sekali teman-teman akademisi di Santo Claus Kubu itu sudah mencapai di titik yang sudah sangat sempurna ya Romo, dalam artian bahwa memanfaatkan teknologi dengan begitu baik begitu. Nah, kira-kira target pencapaian ke depannya itu mungkinkah lebih ke mungkin di target promosi, misalnya promosi pangan lokal, ataupun target penjualan pangan lokalnya itu seperti apa Romo? Sesuai dengan, saya kembali ke visi misi sekolah ya. Visi tadi menghasilkan pribadi yang unggul. Salah satu keunggulan itu adalah
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi Komunikasi atau ICT, Information and Communication Technology. Keunggulan kami di SMA Santo Klaus Kubu adalah sekolah berasrama yang mengatur penggunaan HP. Tidak digunakan secara bebas, tanpa kontrol. Tetapi di sekolah punya aturan. Di sekolah dan di asrama punya aturan. Kapan HP itu digunakan. Dalam pembelajaran misalnya, untuk digitalisasi pembelajaran, itu digunakan. Atau untuk kegiatan-kegiatan seperti baru-baru ini, pengolahan pangan lokal, pameran, dan ketika puncak acara Pancawindu ada jurnalis Sankla, jurnalis muda Sankla di SMA Santo Klaus Kubu, mengabadikan semua itu dalam mengampanyekan tentang kegiatan pengolahan pangan lokal, pameran, dan puncak Pancawindu itu. Sekolah sudah mengatur itu dengan baik. Harapan ke depan, semoga yayasan dan kami di sekolah tetap mempertahankan ini. HP diberi izin tetapi dikontrol. Anak sekolah sekarang tidak boleh menutup diri terhadap kemajuan. Tidak boleh menutup diri dengan kemajuan, tetapi diatur menggunakan HP-nya kapan digunakan kapan digunakan, dan dalam penggunaannya diberi literasi, diberi pemahaman dalam 4 keutamaan atau 4 pilar keutamaan tadi. Oke. Baik Romo, masih seputaran tentang literasi digital Romo. Nah, seperti yang visi misinya Santo Klaus tadi Romo itu, bahwa ada output dari sekolah Santo Klaus itu adalah siswa itu mampu mengadaptasi teknologi ya Romo ya, mampu mengadaptasi teknologi. Nah, ini sangat kaitan erat juga terkait dengan teman-teman remaja sekolah menengah atas lainnya yang mungkin nanti itu bisa dijadi contoh, itu adalah atau menjadi wadah contohnya itu adalah SMA Santo Klaus. Dalam hal ini itu pemanfaatan atau bagaimana etika kita menggunakan media sosial atau teknologi. Lalu ketika kita omong tentang asrama ini Romo, asrama ini. Nah, ini kan di Santo Klaus itu seperti yang Romo bilang tadi itu, bahwa ada memang waktu-waktu tertentu untuk kita menggunakan HP. Nah, sejauh ini dengan adanya program Sankla Earth Lovers yang menghasilkan produk pangan lokal, dan juga itu mungkin ya Romo ya, mungkin bisa memberikan value added atau nilai tambah bagi siswanya. Seperti apa kira-kira tanggapan Romo jika suatu waktu nanti kalau misalnya Romo masih memberikan batasan-batasan khusus untuk menggunakan HP, dan terjaminkah dengan dengan pengetahuan atau keterampilan mereka di bidang teknologi begitu? Ya. Sekolah punya aturan dan ada butir-butir poin-poin tata tertib di dalamnya. Dalam pembelajaran, HP digunakan. Ketika guru masuk kelas dan ada jaringan wifi sudah masuk, lalu proyektor untuk mendesain pelajaran sudah masuk, HP juga digunakan. Saya menjamin bahwa anak-anak semakin mahir dalam berteknologi. Itu dalam pembelajaran. Setelah dalam pembelajaran di luar kelas, kegiatan ekstrakurikuler, guru-guru bisa menggunakan teknologi misalnya dalam desain grafis, dalam latih anak menulis, dalam bernyanyi, dalam sepak bola pun anak-anak bisa belajar dari Instagram, dari YouTube. Guru tidak lagi menutup diri bahwa cuma dia yang bisa mendidik anak-anak, tetapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat guru semakin terbuka bahwa kita mesti belajar dari banyak hal, dan siswa juga. Bahkan siswa juga bisa lebih cepat tahu daripada guru sekarang. Itu tantangan besar untuk guru. Ada keterbukaan dan saling belajar itu yang membuat siswa itu semakin hari semakin mengenal teknologi dan menjadikan teknologi itu sebagai kekuatan dalam pembelajaran dan juga berinovasi dan kreatif. Gitu. Oke.
teknologi, inovasi, dan kreatif. Itu outputnya ya Romo ya, bahwa kita mengharapkan siswa dengan menggunakan teknologi yang secara bijak, pasti tentunya itu akan menghasilkan adanya ide kreatif atau keterampilan yang sangat memadai, yang nantinya itu mungkin akan membantu bagaimana memajukan dan mengembangkan jati dirinya ke depannya, begitu ya Romo. Nah, Romo mungkin tidak memberikan pesan kepada anak-anak remaja lain untuk kami dari SMA Santo Claus sudah sudah melakukan bagaimana perubahan iklim, bagaimana kami adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ya Romo ya, bagaimana kami mengembangkan dan melestarikan pangan lokal. Mungkin adakah tidak Romo ajakan-ajakan untuk teman-teman lain supaya nanti itu bisa bekerja sama dengan Santo Claus, begitu? Oke. Saya berpikir bahwa di setiap lembaga, termasuk lembaga pendidikan, punya keunggulan masing-masing ya. Kita juga mengenal ada sekolah-sekolah yang dekat dengan alam, punya program tersendiri penanaman pohon misalnya, melestarikan mata air dengan penanaman pohon, membersihkan mata air. Banyak juga produk-produk lokal yang mereka hasilkan. Dengan adanya kurikulum Merdeka dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu, banyak sekolah sudah mulai melakukan itu, mengolah pangan lokal. Literasi alam dan literasi kebudayaan, literasi pangan lokal itu sudah berjalan di banyak sekolah. Sehingga ajakan saya kepada kita semua, lembaga pendidikan, anak-anak siswa-siswi usia remaja, mari kita bersama-sama. Kami di sekolah sudah mulai, mungkin kami baru mulai, tapi ada sekolah lain yang lebih maju dari kami juga, pasti ada. Kita bersama-sama bergandengan tangan, berjalan bersama di setiap lembaga pendidikan kita masing-masing, baik itu lembaga pendidikan formal maupun informal. Di rumah juga begitu. Jadi omong tentang sekolah, pendidikan tidak hanya di sekolah, dalam hal formal, tapi juga di rumah. Orang tua juga mengajarkan kepada anak untuk mencintai pangan lokal sebagai bagian dari upaya untuk mencegah dan menangani perubahan iklim yang saat ini menjadi isu global. Environmental, etika lingkungan itu menjadi isu global. Yes, betul. Lagi-lagi berbicara terkait dengan anak remaja ini Romo, karena jujur bahwa ketika kita bahas tentang anak remaja, itu pasti ada sisi sensitif dalam artian perspektif setiap remaja itu pasti akan berbeda-beda ya Romo ya. Nah, sejauh selama Romo sudah masuk di dalam tim Sankla Earth Lovers, bahwa sudah menghasilkan produk pangan lokal, bahkan sudah peduli lingkungan ini. Nah, mungkin bisa diceritakan Romo seperti apa respon dari anak-anak sekolah? Mereka menanggapinya dengan baik, dengan antusias. Ketika dilatih mengolah pangan lokal, lalu diberi kesempatan untuk memamerkan itu dalam pameran, mengampanyekan itu, mereka sangat antusias. Karena bagi mereka, seperti yang saya katakan tadi, remaja itu punya rasa ingin tahu yang sangat besar. Betul. Punya rasa ingin tahu yang sangat besar, sedang mencari jati diri, dan remaja di Gen Z ini, di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, mereka dekat dengan teknologi. Ketika ada pengolahan, lalu diabadikan dalam video, lalu dalam foto, lalu di-upload di media sosial, mereka begitu antusias. Jadi ada padanan, ada hubungan antara pengolahan di tempat itu dan juga ada ujungnya itu pada digitalisasi program mereka. Ada antusiasme yang luar biasa. Tidak hanya anggota Sankla Earth Lovers itu dan anggota proyek penguatan profil Pancasila dari kelas 10 yang sudah mulai dengan kurikulum mereka, tapi juga semua warga sekolah menyambut itu dengan sangat baik, punya antusias. Guru-guru juga, Bapak Ibu guru mendukung itu dengan penuh sukacita. Itu kebahagiaan saya dan saya sangat bersyukur. Rupanya alam ini mendukung dan Tuhan juga memberkati perjalanan lembaga pendidikan SMA Santo Claus Kubu. Teman-teman Komsos, itu kita perlu memberikan apresiasi kepada teman-teman Sankla Earth Lovers, bahwa di sini ini mereka mengajak semua teman-teman remaja yang sebaya dengan mereka untuk bagaimana kita melestarikan dan mengembangkan pangan lokal.
juga terkait dengan bagaimana peduli kita terhadap lingkungan. Karena sejauh ini ya Romo ya, kalau misalnya kita berbicara tentang perubahan iklim, ini juga itu sangat jarang diketahui oleh semua masyarakat, bahkan remaja ya Romo ya. Seperti yang sudah dilakukan, sudah dialami selama ini, bahwa perubahan iklim itu bukan sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pelajari begitu. Nah, tanggapan dari teman-teman siswa-siswi SMA Santo Claus itu terkait dengan perubahan iklim, lalu upaya mitigasi dan adaptasinya itu seperti apa, sehingga nanti itu bisa memberikan dampak yang energi positif terkait dengan bagaimana mengembangkan dan melestarikan pangan lokal. Itu kira-kira seperti apa, Romo? Baik. Setelah bermitra dengan Yayasan Air Indonesia dengan lokal CPM Molino, kita punya beberapa poin komitmen waktu itu. Yang pertama adalah penanaman pohon, yang kedua adalah pengolahan pangan lokal, yang ketiga adalah memilah dan mengolah sampah. Ada reuse, dan recycle, kalau tidak salah. Lalu penggunaan tumbler untuk air minum, tidak lagi menggunakan air dalam kemasan. Semua itu bagian dari upaya untuk memitigasi atau mencegah terjadinya perubahan iklim. Berkaitan dengan perubahan iklim sendiri, kalau tidak dikampanyekan dan tidak dirasakan dampaknya, maka kita ini, semua manusia di bumi ini tidak merasakan apa-apa. Bahwa itu hal yang lumrah. Ketika misalnya musim kering atau musim kemarau, tiba-tiba hujan, itu biasa bagi sebagian orang. Ada yang merasa bahwa itu aneh, tapi tidak ada upaya. Apa yang perlu dilakukan? Ketika musim hujan tiba-tiba kering, itu biasa. Dulu orang tua kita bisa tahu bahwa bulan sekian sampai bulan sekian musim kering atau kemarau. Dari bulan sekian dan bulan sekian musim hujan. Sekarang petani sudah tidak bisa lagi membaca itu. Orang selalu bilang alam tidak bersahabat dengan manusia. Ketika dia sementara ingin supaya panas, atau siang hari itu jangan hujan, dia katakan alam tidak bersahabat. Tiba-tiba datang hujan, alam tidak bersahabat. Ternyata bukan alam yang tidak bersahabat, tapi manusia yang tidak bersahabat dengan alam. Kita sering menuduh alam yang tidak bersahabat. Ternyata manusia yang tidak bersahabat dengan alam karena upaya destruktif terhadap alam itu kita rasakan juga dalam perubahan iklim yang sedang terjadi saat ini. Oke Romo. Kadang-kadang kalau secara logisnya itu bahwa kita manusia ini tipikalnya itu tidak pernah puas dengan alam ya Romo ya. Sudah memberikan hasil, sudah memberikan kehidupan kepada kita sebagai manusia, tetapi kita juga itu sering sekali kayaknya alam itu tidak merestui ya Romo ya. Tidak merestui setiap apa yang menjadi kemauan dan kebutuhannya kita begitu. Nah, Romo, terakhir dari saya Romo, kesan dan pesan dari Romo untuk generasi remaja sekarang itu seperti apa? Untuk generasi remaja, saya menganggap generasi remaja adalah generasi pendobrak, generasi pejuang yang bisa mempengaruhi orang tua dan anak-anak di bawahnya supaya menjadi pribadi yang tangguh dan punya kedekatan dengan alam. Jangan merasa bahwa kita biasa-biasa saja dengan alam saat ini. Saat terjadi hujan, saat terjadi kekeringan, itu biasa-biasa saja. Toh pada akhirnya kita semua meninggal. Ya, tapi memang kita semua akan meninggal. Tetapi bagaimana kedekatan dengan alam itu bagian dari cara kita beriman. Itu mesti menjadi komitmen orang-orang muda, terutama remaja. Dan juga di lembaga pendidikan, mari kita bersama-sama melestarikan alam ini dan mengampanyekan itu terus-menerus. Dimanapun dan kapanpun kita bisa melakukan itu. Dan manusia jangan selalu berprinsip bahwa manusia sebagai pusat atau antroposentris. Ada antroposentrisme paham yang mengatakan bahwa manusia sebagai pusat, sehingga alam itu berada di luar dia dan sesuka hatinya manusia menguasai alam. Tetapi alam adalah mitra. Kita sebagai satu kesatuan dalam satu bumi yang sama ini, ketergantungan, saling ketergantungan, keanekaragaman hayati menjadi kekuatan kita untuk bisa hidup bersama ke depan.
Itu saja kesan dan pesan dari saya untuk kita semua dan terutama untuk generasi muda. Mari kita tetap menjadi pribadi yang tangguh dan punya kedekatan dengan alam sebagai saudara kita. Oke, baik Romo, terima kasih. Nah, teman-teman Komsos, ini banyak sekali pelajaran yang mestinya kita pelajari ke depan. Itu seperti apa terkait dengan bagaimana peduli kita terhadap perubahan iklim yang sekarang ya juga Romo ya, dan dampaknya itu seperti apa. Juga bagaimana kita mengembangkan dan melestarikan pangan lokal, seperti yang teman-teman Sancla Earth Lovers, bahkan teman-teman seluruhnya itu yang di Yayasan Ernesto itu, bahwa pentingnya itu pelajaran atau pentingnya itu kita tahu bahwa pangan lokal itu merupakan sesuatu hal yang sangat memberikan nilai positif ya Romo ya, yang menjadi unik atau ciri khas tersendiri bahwa pangan lokal ini khasnya di sini begitu, sehingga teman-teman muda yang lain, teman-teman Komsos juga perlu tahu supaya kita sama-sama menjaga dan melestarikan. Satu lagi, silakan Romo. Kita orang Manggarai, terutama anak-anak muda, kalau orang tua mungkin tahu dulu orang tanya apa pangan lokal keunggulan atau kekhasan pangan lokal di Manggarai, orang bilang sombu, nasi kolo, dan lain-lain lah. Ada anak muda sekarang yang ditanyakan, misalnya pergi keluar kota, ke Jawa atau ke Pulau Kalimantan, kemana-mana Papua, orang tanya apa makanan lokal kamu? Ada orang menjawab apa? Kompiang. Ada yang baru bilang makanan lokal orang Manggarai adalah kompiang. Ternyata kompiang itu dari Cina. Yang saya tahu bahwa itu kompiang itu makanan orang Cina. Ketika mereka berperang, mereka bawa itu kompiang, dan karena dia bertahan lama. Lalu dibawa ke sini dan kita anggap bahwa kompiang itu adalah pangan lokal. Padahal bukan. Karena itu tugas kita sebagai orang tua juga, mari kita menanamkan nilai-nilai pangan lokal itu kepada anak-anak kita di rumah, di sekolah, atau di mana saja, supaya pangan lokal itu memang betul-betul dilestarikan dan menjiwai seluruh hidup kita semua, terutama anak-anak muda atau remaja. Begitu. Baik Romo. Nilai-nilai positif dari itu tadi itu adalah mari kita mengenal lebih dalam lagi terkait dengan pangan lokal. Jangan sampai makanan dari luar itu berpengaruh, mempengaruhi ya Romo ya, mempengaruhi kebiasaan dan dianggap sebagai pangan lokal. Yes, itu dia Romo. Dan menganggap bahwa ini pangan lokal dan ciri khas kita di orang Manggarai ya Romo ya. Padahal masih banyak pangan lokal yang menjadi ciri khas tersendiri begitu. Nah, teman-teman media Komsos, bahwa banyak sekali pelajaran yang kita pelajari nanti itu ke depannya itu terkait dengan pangan lokal. Dan juga kita tidak perlu bingung nanti ke depannya itu seperti apa, dan kita akan semua belajar bersama dengan teman-teman Sancla Earth Lovers ya Romo ya. Sobat Muda Komso, demikian program Bincang-Bincang Pastoral kita kali ini, dan sampai jumpa pada program Bincang-Bincang Pastoral berikutnya. Saya Fred Budiman, terima kasih.